Pokoknya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, khusus masyarakat Jawa Barat ini ya, terkait apa yang terjadi kemarin yang viral di Cidahu Sukabumi ya. Hal ini kemudian ditanggapi langsung oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Seperti apa tanggapan beliau terkait kasus intoleran yang terjadi di wilayah kekuasaan beliau ini? Kita simak sama-sama, teman-teman. Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Nah, demikian ya teman-teman tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya pikir ya sikap Kang Deddy Mulyadi ini sudah sangat tepat, menyerahkan sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum ya sesuai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, berbicara aksi intoleran ini teman-teman, kalau bicara di wilayah Jawa Barat ya, terhitung semenjak Kang Deddy Mulyadi itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat ya, secara pribadi saya mengetahui beberapa kasus ya, ada beberapa kasus yang terjadi yang memang sentuhannya itu tidak antar umat ya. Nah, mungkin ini puncaknya antar umat beragama ya kan, antara Islam, umat Islam dan umat Kristiani kan gitu. Di awal-awal itu mungkin teman-teman tahu di bulan puasa ada aksi Ormas FPI yang sweeping para pedagang di bulan puasa. Ketika itu bersentuhan langsung dengan Wakil Bupati Garut ya, kemudian mediasi panjang lebar. Nah, kemarin belum lama, sekitar 1 mingguan yang lalu lah, ada juga aksi penutupan Alfamart. Itu juga saya posting.
Nah kemudian sekarang puncaknya adalah ketika ini terjadi yang sentuhannya itu antar umat ya, umat Islam dan umat Kristen ini. Lagi-lagi nih ya oknum ya, tentu ini oknum. Dan ini perlu menjadi catatan khusus bagi pemerintahan Jawa Barat ya, khusus Kang Deddy yang di awal ketika itu pernah pidato di awal-awal masa pelantikan itu. Kenapa terjadi banyak sekali aksi-aksi intoleran ini di Jawa Barat? Ya karena kitanya nggak bisa atau nggak berani ngelawan kan gitu. Artinya sesungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Untuk itu, kalau ingin merukunkan orang Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Kalau seperti itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. Insya Allah kita semua akan hidup rukun dan damai. Yang itu bersumber dari kaum urban juga imigran, kan Kang Deddy udah jelas itu. Makanya nggak salah juga kemudian ketika ada orang yang bernarasi atau berasumsi, ya ini nggak jauh dari kelompok-kelompok ya ormas FPI, atau paling nggak kalau dia nggak masuk dalam organisasi tersebut dia itu simpatisannya ya, karena yang seringkali mempertontonkan aksi-aksi intoleransi ini di Indonesia ya kelompok mereka, siapa lagi kan gitu. Ya itu teman-teman, mudah-mudahan tetap ya diusut dan harus ditangkap pelakunya agar memberikan efek jerak, agar tidak lagi terjadi hal yang sama teman-teman. Kita hidup di negara yang kemudian berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, berbeda-beda tapi kita tetap satu tujuan, dan setiap agama atau penganut agama itu berhak melaksanakan ibadahnya masing-masing teman-teman ya. Semua agama, semua umat beragama itu berhak melaksanakan aturan atau ajaran agamanya masing-masing selagi agama tersebut memang legal di Indonesia atau legal secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.